What's up dudes, gue Drake dude. And today kita akan bereaksi atau lebih tepatnya ngebahas tentang sesuatu yang lagi sangat-sangat gue into banget. Kayak gue lagi bener-bener, dunia gue tuh lagi bener-bener revolve tentang ini. Gue lagi akan ini lama-lama menjadi hobi kedua gue. Gue akan ngebahas satu aplikasi yang akhir-akhir ini lagi sering banget gue pakai atau gue mainkan. Aplikasi ini namanya VV. Hah? Apa itu VV? VV itu adalah aplikasi di mana kalian bisa ngoleksi yang namanya NFT. Tapi nggak cuman NFT asal-asalan. Ini NFT-nya official dan mempunyai lisensi dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah kita kenal. Seperti contohnya DC Comics, Batman, Superman, dan teman-temannya. Capcom, Mega Man, Monster Hunter, dan teman-temannya. Dan juga Cartoon Network, Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory, Adventure Time, and all that. Jadi kalau kalian penasaran nih, gue ngomongin apa sih ini hobi apa sih sebetulnya? Stick around karena hobi yang satu ini berpotensi untuk menghasilkan kalian duit tambahan. Hell yeah, let's get. Oke, sebelum gue lanjut nih ke dunia VV and NFT, kita itu harus tahu yang namanya cryptocurrency. Nah, gue yakin pasti kalian udah tahu cryptocurrency ini. Beberapa dari kalian, cryptocurrency kayaknya gue pernah denger itu. Itu yang Bitcoin itu ya? Ya, bener. Buat kalian yang masih nggak tahu dunia cryptocurrency itu atau yang baru-baru aja denger, yang kata-kata yang paling sering kalian denger bisa ngebikin kalian ngeh atau kayak, itu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah cryptocurrency terbesar yang ada di dunia ini. Kedua itu Ethereum. Dan ada beberapa cryptocurrency lainnya. Jadi cryptocurrency itu apa sih? Jadi untuk lebih jelasnya kita ngebaca dari Wikipedia aja nih, biar kalian tahu lebih jelasnya cryptocurrency itu apa. Oke? A cryptocurrency or crypto adalah digital asset yang didesain untuk bekerja sebagai medium transaksi, yang dimana kepemilikan koin tersebut atau kripto tersebut direkord atau didaftarkan dalam suatu ledger atau lebih kalau bahasa Indonesia itu buku besar atau kayak lemari besi tapi yang ada di cloud. Oke. Nah, jadi cryptocurrency ini di backing sama kriptografi, di mana itu ada kayak serial nomor-nomor, kode-kode kayak matrix. Aset-aset kalian, digital aset kalian itu di-store ke dalam vault atau lemari besi yang namanya si blockchain, yang hanya bisa kalian akses kalau kalian mempunyai akses tersendiri atau mempunyai kode-kode string itu tersendiri. Jadi yang kalau kalian punya Bitcoin, kalian pasti punya addressnya atau aksesnya kalian doang yang bisa ngeakses itu. Moga-moga itu jelas karena itu benar-benar penjelasan di dasarnya doang. Karena gue juga bukan ahli dalam cryptocurrency, jadi gue cuma bisa ngasih tahu se-basic itu. Oke? Nah, kedua yang harus kita tahu itu adalah blockchain. Blockchain itu apa sih? Nah, tadi yang gue bilang blockchain itu kayak buku besar atau lemari besi di cloud. Itu yang decentralized di mana tidak dimiliki oleh satu instansi atau basically kayak semua orang bisa ngeakses si blockchain tersebut. Yang bisa disebut juga publik. Yang bisa diakses secara publik. Oke? Nah, jadi basically si blockchain ini dan cryptocurrency ini pasti selalu gandengan karena si cryptocurrency tersebut di store-nya atau disimpannya di dalam blockchain. Oke? Ketiga yang harus kita tahu sekarang, apa itu NFT? Apa sih NFT? NFT itu adalah non-fungible token. Jadi adalah suatu barang atau unit yang tidak bisa diduplikasi. Kalau barang yang bisa diduplikasi itu namanya fungible token atau fungible item, atau pokoknya ada it's not nggak ada non-nya. Jadi fungible item atau fungible token. Jadi contoh basicnya NFT ini kayak gini. Misalnya gue punya 100.000, ya kan? Punya 100.000 nih. Tapi si teman gue itu dia juga bisa ngedapetin duit 100.000 itu juga dengan nominal yang sama, yang bisa dipertukar belikan dengan nominal yang sama. Jadi kayak nggak unik, nggak limited, dia cuma 100.000 nya sama, duit 100.000 itu sama, duit kertas gitu loh. Itu kayaknya yang paling basicnya. Contohnya dari fungible token tuh kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang bisa diduplikasi. Kayak uang banyak banget diduplikasi kan. Tapi ya oke, uang asli segala macam, tapi tetap aja 100.000 nya dari Indonesian rupiah gitu, gue kasih Indonesian rupiah, dan si A atau si B itu juga punya
bisa punya uang yang sama, nominal yang sama gitu loh. Nah, kalau non-fungible token ini dia adalah sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Kayak misalnya si Mona Lisa, lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa kan ada di Paris tuh. Nah, untuk orang-orang tahu kalau itu asli, pasti harus ada kayak lisensinya atau datanya segala macam yang ada sertifikatnya basically gitu kan. Nah, nanti orang juga bisa duplikasi, tapi nggak punya sertifikatnya, nggak punya datanya yang menyatakan kalau si Mona Lisa yang bukan di Paris itu asli. Nah, jadi itu contoh non fungible token. Nah, tapi NFT yang sekarang gue omongin ini adalah NFT yang ada hubungannya langsung dengan si cryptocurrency dan juga blockchain. Jadi sesuatu atau art atau barang seni atau sesuatu barang apa aja sebetulnya bisa dijadikan NFT. Tapi contoh gampangnya adalah barang atau seni yang sudah diregistrasikan ke dalam blockchain dan mempunyai data atau lisensi atau sertifikat yang terkoneksi kepada barang tersebut atau seni tersebut. Nah, NFT ini lagi booming banget. Oke, jadi ini nih salah satu contohnya nih, si Nyancat ini. Nyancat ini, look, ini sudah dijadikan NFT atau bahasanya itu sudah diminted atau dimint menjadi NFT. Udah dimasukin ke dalam blockchain. Jadi oke, kita bisa nih kirim JPEG, kirim PNG kemana-mana, tapi itu tidak akan menjadi yang asli, akan selalu menjadi duplikatnya. Karena yang aslinya itu cuman dipunyai oleh satu orang yang mempunyai sertifikat tersebut yang sudah disimpan di dalam blockchain. Jadi sekarang banyak banget yang bisa di NFT-kan, yang dijadiin NFT. Ini contoh yang paling gila nih. Ada satu artis asal Amerika yang namanya Beeple. Dia bikin karya digital atau digital illustration, lebih tepatnya dia tuh suka bikinnya kayak 3D art gitu, yang selama 500 hari itu dijadikan dalam kolase kayak gini. Jadi digabung dalam satu kolase kayak gini. Ini semua kreasinya dia nih, kalau kalian lihat. Ada 500 di dalam sini. Ini JPEG, man. JPEG. Tapi JPEG ini sudah diregistrasi ke dalam blockchain tersebut dan dijadikan NFT. Jadi cuma ada satu di dunia ini yang terregistrasi, yang diregistrasikan oleh si Beeple tersebut. Ini sudah terjual dalam auction di Christie's, adalah salah satu auction yang terkenal banget. Ini terjual dengan harga $69 juta plus. Kenapa kok orang bisa beli NFT ini yang cuman JPEG tersebut dengan harga yang sangat tinggi? Karena scarcity atau karena limited, karena cuman ada satu barang seperti ini, ada cuman satu. Tapi kan ini cuman JPEG, tetap aja nggak ngaruh. Yang penting ada cuman satu, limited, dan sini udah diregistrasikan kepada blockchain tersebut. Dibeli oleh orang yang bernama, alias namanya Meta Coven. Dia beli seharga 69 juta. Nah, jadi banyak juga nih contoh-contoh NFT gini. Kalian bisa research sendiri. Yang gue kasih tahu ke kalian ini adalah sesuatu hal yang dasar banget, yang basic. Karena satu hal yang gue excited yang akan gue share ke kalian semua sekarang ini adalah VV. VV itu apa sih? VV itu adalah aplikasi di mana kalian bisa ngebeli NFT secara gampang, dan NFT-nya nggak NFT yang bisa terbilang cuman biasa aja. Oke. Misalnya orang ngelihat karya NFT yang kayak cuman JPEG, cuman gambar gerak-gerak, gambar GIF segala macam, it's okay, oke? Tapi ini mempunyai suatu hal yang unik karena VV tersebut adalah kalian bisa ngebeli sesuatu 3D art atau figure 3D yang kalian bisa gerak-gerakan, kalian bisa lihat dalam dunia VR and juga AR. Lebih oke-nya nih kayak gue kasih lihat aja nih websitenya. Boom! Ini dia VV. This is it. This is VV. Welcome to the world of digital collectibles. Kalian bisa lihat Batman di sini. Nah, kalian bisa lihat sini premium license digital collectibles. Kalau kita scroll ke bawah, no matter your fandom, VV has you covered. Karena mereka mempunyai lisensi sama player-player besar atau company-company tersebar atau brand-brand besar yang sudah kita tahu, kayak misalnya si DC Comics, Star Trek, Ghostbuster, Tokidoki. Gue tahu kalian ada beberapa dari kalian suka Tokidoki.
Powerpuff Girls, I love Powerpuff Girls. Adventure Time. Ada juga Batman. DC, ini bagian dari DC semua. Jurassic Park, Back to the Future, dan ada banyak lagi. Ini yang dikasih lihat di website-nya cuma ini doang. Nih. Jadi yang keren di Vivi ini, kalian bisa mempunyai virtual showroom sendiri yang kalian nanti bisa beli NFT kalian, bisa kalian pajang di VR room kalian. Nih di sini ada si Velkhana, ini dari Monster Hunter. Jadi Capcom itu salah satunya, men. Keren banget. Ini ada Ultraman yang kemarin aja baru gue dapetin. Gila, keren banget. Jadi semua ini adalah 3D collectible yang kalian bisa berinteraksi dengannya. Nanti gue kasih lihat. Gue contohin. Nah, ini nih, seperti ini. Ini karakter-karakter dari Adventure Time. Digital in a real world with augmented reality. Ini salah satunya juga kalian bisa taruh NFT digital collectible ini ke dunia beneran dengan teknologi AR atau augmented reality, and nanti bisa foto-foto segala macam. It's pretty cool, man. Buy and sell with others in the secondary market. Nah, ini dia. Ini dia, boys. Di sini kalian benar-benar bisa make that big bucks. Gila, gue aja nih, gue baru dapat kemarin nih, gue baru dapat dropnya si Ultraman, dia baru rilis, gue berhasil ngedapetin Ultraman yang rare. Dia kayak rarity-nya tuh dia yang rare. Jadi ada common, ada uncommon, ada rare and ultra rare and secret rare. Gue dapat yang rare. Gue beli dengan harga cuman $70. Ya sekitar sejuta lebih lah kalau di Indonesia rupiahin. Tapi gue jual itu NFT dengan harga $500. God damn, itu berapa kali persentasenya, berapa kali keuntungannya, bro. Kenapa? Karena cuma ada satu. Cuman ada satu atau limited si NFT tersebut yang orang-orang sekarang lagi panas banget, lagi pada suka banget sama NFT. It's hype, man, it's hype. Nih, latest drop. Nah, ini sebetulnya latest dropnya bukan si Harley Quinn sih. Latest dropnya tuh si Ultraman, nanti gue kasih lihat. Nih, aplikasinya kayak gini. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja gue kasih lihat aplikasinya kayak apa sih. Jadi kalian juga bisa ngeliat nih kayak apa sih sebetulnya nih si Dude ngomongin apa sih sebetulnya. I will let you know. Here we go. Oke, boys, ini dia aplikasinya si Vivi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini aplikasinya masih dalam beta, oke? Seperti tulisannya di atas, masih dalam beta. Tapi kalian bisa lihat di sini ada banyak banget brand atau karakter-karakter atau mainan atau NFT yang kalian bisa lihat. Latest dropnya ini yang baru saja keluar. Ini yang di featurednya. Ini brands yang udah keluar. Masih banyak banget, lebih dari 100 brand yang akan keluar. New arrivals, yang ini gue dapetin nih. Nah, tadi yang gue bilang nih, si rare Ultraman Ace Rare. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini nih, di bagian kanan bawah itu ada rare kan, itu rarity-nya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka main trading card kayak Pokemon, kayak Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh dan teman-temannya, itu pasti kalian tahu ada common, uncommon, rare, and then ultra rare. Atau biasanya juga kalau di gacha atau ada di game-game gacha. Ini si rare ini. Nah, kalian bisa lihat harganya ini 59.99 atau sekitar $60 lah. Dan ini sudah sold out. Ini si Ultraman drop ini sold out dalam 90 menit. Nih, si all ya, coba. Jadi si Ultraman biasa, Ultraman 7 and Ultraman Ace sudah sold out semua. Ini Ultraman-nya ini yang ngambil versi Ultraman yang dari Netflix yang baru aja tahun kemarin kalau nggak salah keluar. 2019 keluar. Keren banget, kalau kalian belum nonton. Masih ada satu nih, si ultra rare yang bagian kanan atas, si Edo. Dia belum keluar. Dia masih ultra, dan dia ultra rare, harganya $90. Oke, nah ini yang akan gue kasih lihat ke kalian, si Ultraman yang Ace yang ini. Tadi kerennya adalah ini nih. Kalau kalian scroll ke bawah, kalian bisa lihat editions, FA itu first appearance. Jadi baru pertama kali ini muncul di Vivi.
dengan cuman 3.500. Availability-nya cuman 3.500. Jadi cuman ada 3.500 NFT. Drop date-nya 25 Maret, license-nya Suburaya. Rarity-nya rare, series-nya S1. Nah, ini si Ultraman Ace ini yang kebetulan yang gue punya ini, dia di store di blockchain. Dan si Ultraman Ace yang gue punya ini, kalau nggak salah nomornya kita bisa cek di koleksi. Ultraman Ace. Boom. Dan nah, kalian bisa lihat di bawah kanan ada FA0806. Berarti punya gue ini 806 dari 3000 tadi. Yang kanan ini 2070 dari 3000. Ada satu lagi yang udah gue jual. Gue jual dengan harga yang fantastis. Gue beli tadi cuma harganya $60 kan, tapi returnnya oke banget. Nah, kalian kok tapi ini apaan? Ini kan cuma gambar doang, dude. Maksudnya apaan? Look at this. Look at this. Marvel at this. Boom. It's a 3D figure. Look. How cool is that? Dan kalian bisa zoom in. Lihat detailnya. Coba kita stop dulu. Lihat detailnya. Look, ya ini bukan ininya ya. Lihat detailnya tuh, ada dent-dentnya segala macam. Keren banget, man. Jadi ini tuh bukan NFT biasa yang bukan, kalau yang sekarang yang beredar itu di mana-mana itu lebih kayak gift, gambar, trading card segala macam. Ini lebih unik gitu loh. Jadi ini kayaknya lebih gampang diserap oleh masyarakat. Jadi ini lebih kayak oke, jadi gue basically beli 3D art ini gitu loh. Tapi nggak cuman ini aja. Kalian ini bisa kalian taruh nih Ultraman Ace ini ke real world. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita klik di tulisan AR ini, nanti dia muncul. Pip. Nah, kalian bisa lihat ini langsung. Ini meja gua, dia scanning for surface. And then kita bisa taruh di sini. Boop. Wow! So big. Oh, kita kecilin. Nih. Look. Tada. Tada. Keren kan? It's so cool. And then kalian bisa video, bisa foto, and segala macam berinteraksi dengannya. Jadi kalian bisa deketin tuh. Ini keren banget, ini sumpah ini keren banget. Ini Jadi yang uniknya buat VV ini nggak cuman NFT yang cuman 2D. Ini 3D, man. Dan kalian bisa lihat di augmented reality, AR, kalian bisa bener-bener kayak wow. Look. Dan ini limited, hanya ada 3000. Si Ultraman Ace ini hanya ada 3500 tadi ya. 3000 di dunia ini. Oke? Okay? And I got one. Awesome. Oke, itu AR-nya kan tadi. Sekarang gua akan ngebawa kalian ke VR Vault gua. Hell yeah. Let's do this. Jadi caranya adalah kita ke collection. Habis itu kalian bisa lihat di sini ada Dude's Gallery. Hell yeah. Karena ini masih beta, jadi gambarnya kosong doang. Ini kayak default thumbnailnya itu kosong doang. Tapi kalau kalian masuk ke dalam, it's loading. Placing objects, applying textures, rendering shadows, applying final setup. Let's go, let's do this. And then, boom! And then there you go. Ini vault gua, NFT gua kumpulkan di dalam sini. Basically ini safe-nya mereka gitu loh. Kalian bisa gerak-gerak di dalam sini. Oh, look! Ultraman tiga-tiganya ada di luar sini. Kalian bisa gerak ke sini. Ini kayak viewer gitu loh. Jadi kayak 3D viewer. Nah, terus kalian bisa masuk ke dalam vault-nya. Tada! Yo, di dalam vault-nya gue ada unicorn, Tokidoki yang dari Tokidoki. Udah hampir semua. Ada Blossom. Ada Buttercup. And then ada Mr. Stay Puft yang dari Ghostbuster. Kalau kalian anak 90s kayak gue, kalian pasti tahu Ghostbuster itu apa, dan kalian pasti tahu ini siapa, yang dia kayak yang dia kayak tahu-tahu jadi jahat gitu deh pokoknya, terus ditembakin sama anak-anak Ghostbuster.
Terus di bagian sini ada Batman, and then ada Joker. Ini ada Harley Quinn juga. Look, gila keren banget kan? Semua ini NFT, semua ini collectible, semua ini limited. Ini nih si bro nih yang di atas nih. Ini kalau nggak salah dari Joe Madureira. I'm sorry if I've butchered your name. Tapi artisnya itu dia. Dan ini kalau dijual juga bisa mencapai harga-harga yang fantastis. Dan ini masih beta, ini masih awal-awal banget. Jadi bayangin aja kalau ini udah di open buat public, atau lebih tepatnya udah pakai marketing deh. Ini bakal gila harganya. Serius deh. Dan it's something that yang ngebuat koneksi ke gue, karena gue suka hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi lebih gampang diserapnya gitu loh. Untuk kalian yang suka ngumpulin figur-figur, collectible, yang kalian suka karakter-karakter kayak gini, kartun, anime, and all that. Ini teman-teman dari Adventure Time, ada Jake, ada Bimo, ada Finn, and then Princess Bubblegum. Ini kebetulan si figur-figur yang ini nih, dia cuman adanya di China. Jadi kebetulan gue harus ke trader. Jadi ada Telegram group gitu buat semua VV trader, kita bisa jual-jual dan juga bisa nge-trade di situ. Gue harus ngehubungin orang yang lokasinya di China untuk bisa ngejual ini ke gue. Kebetulan si Ultraman ini dia nggak available di Jepang and juga di China. Jadi salah satu caranya dari orang Jepang dan juga orang dari China ngedapetin si Ultraman ini adalah dari marketplace. Dan itu harganya pasti cutthroat harganya. Oke, jadi ini adalah vaultnya. Nah, vault ini juga bisa kalian taruh di dunia. Ditaruh di dunia beneran. Dan nanti kalian bisa masukin, kalian bisa benar-benar jalan ke dalam vaultnya ini. Ini benar-benar baru awalnya aja. Nanti ke depannya kalian bisa, mereka mempunyai apa yang namanya VVverse, di mana kalian benar-benar mempunyai universe sendiri, di mana kalian bisa berinteraksi sama figur-figur kalian. Kalian bisa ngedecorate VR place kalian, jadi kayak Minecraft, ala-ala Minecraft gitu, ala-ala Sims. Bisa kalian decorate pakai dekorasi, pakai taruh meja, taruh stand, taruh bla bla bla. Terus nanti ke depannya si figur-figurnya juga kalian bisa kasih aksesoris. Jadi kayak aksesoris misalnya pakai senjatanya beda-beda, pakai topi, misalnya pakai armornya beda-beda, segala macam. There's so much to do and so much more coming up. And kita masih early banget. Jadi gue saranin bener-bener deh, if you are into something like this, kalau kalian suka dunia kripto, kalian suka dunia NFT, atau kalian juga suka aja nih ngumpulin figur collectible, atau kalian geek kayak gue, otaku, this is right up your alley. And kalian juga bisa menghasilkan, money on the side. So nothing to lose. Banyak banget pasti pingin nanya ini yang gue belum kasih tahu secara jelas di dalam video ini. Gue akan dengan senang hati ngejawab pertanyaan kalian semua, considering kalau misalnya video ini sukses atau enggak ya, kalau kalian juga suka konten seperti ini atau enggak. Karena ini kayak gue lagi ngasih tahu apa yang lagi gue suka nih ke kalian. Gue lagi into banget, lagi hobi banget kayak seperti ini. Makanya video reaksi-reaksinya sedikit telat, but it's okay. Gue akan ngeluarin video cover bentar lagi, and it's gonna be awesome. So yeah, dudes, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, and share. And I'll see you dudes on the next one. And as always, stay awesome dudes. Peace. So here I am.